Benteng Indrapuri, gerbang rahasia menuju dunia gaib. Saat jejak perang dan doa menyatu di gerbang tua yang dijaga oleh dunia tak terlihat. Di Aceh Besar, berdiri sebuah bangunan tua penuh misteri, Benteng Indrapuri, yang terletak tak jauh dari Sungai Krueng, Aceh. Bentuknya seperti benteng pertahanan, tapi ada yang aneh. Struktur ini berdiri di atas bekas candi Hindu, kemudian diubah menjadi masjid pertahanan oleh para pejuang Aceh. Namun, kisah yang paling membuat bulu kuduk merinding bukan hanya soal sejarah fisiknya. Warga sekitar percaya, Benteng Indrapuri adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Tempat di mana manusia bisa tersesat, tanpa pernah benar-benar pergi. Benteng Tiga Zaman. Benteng ini telah melewati 3 zaman besar. Kerajaan Hindu Lamuri, disinilah konon berdiri candi suci tempat raja melakukan ritual besar. Kesultanan Aceh Darussalam diubah menjadi masjid sekaligus pos pertahanan menghadapi pasukan Portugis dan Belanda. Zaman modern tinggal runtuhan yang masih kokoh, namun menyimpan aura yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi dari semua masa itu, masa peralihan dari candi ke masjidlah yang dipercaya menjadi awal terbukanya pintu-pintu dimensi gaib. Kejadian aneh yang dianggap biasa. Beberapa cerita yang hidup di masyarakat Indrapuri dan sekitarnya. Orang yang hilang selama 3 jam di dalam area benteng, lalu muncul di luar gerbang sambil menangis, tanpa tahu kenapa. Asap putih yang muncul dari sumur tua di sisi utara benteng setiap malam Jumat Kliwon. Suara azan, bukan dari masjid desa, tapi dari bawah tanah benteng. Saat dicari sumbernya, tidak ada siapa-siapa. Benteng itu bukan hanya benteng. Ia tempat yang menjaga sesuatu, atau menahan sesuatu agar tidak keluar, bisik seorang penjaga situs. Terowongan rahasia yang tak pernah ditemukan. Konon, di bawah benteng terdapat terowongan rahasia yang menghubungkan Indrapuri ke gunungan di Banda Aceh dan ke kompleks Istana Lama. Namun tak ada satupun penggalian resmi yang berhasil menemukannya. Beberapa warga percaya, terowongan itu hanya terbuka untuk orang yang dipanggil. Seorang pemuda pernah kesurupan di dalam benteng dan berbicara dengan bahasa kuno. Ia menunjuk ke dinding timur dan berkata, "Gerbang itu sudah lama tertutup. Jangan buka sebelum waktunya." Doa yang tertinggal. Ulama-ulama tua Aceh menyebutkan bahwa benteng ini menyimpan doa besar yang belum selesai. Dahulu, para pejuang salat berjamaah di atas benteng ini sebelum meluncurkan serangan ke kapal-kapal Portugis. Mereka membaca wirid dan hizib perang agar dilindungi dari meriam dan peluru. Namun, suatu hari, komandan tertembak sebelum doa ditutup. Dan sejak saat itu, aura benteng berubah. Beberapa orang yang salat sendirian di atas benteng mengaku didatangi jamaah tak dikenal, berjubah putih, wajah tak terlihat, dan ikut mengangkat takbir, lalu menghilang saat salam. Gerbang dunia lain? Banyak spiritualis yang datang ke benteng Indrapuri tidak hanya untuk meditasi atau penelitian. Mereka ingin membuka apa yang mereka sebut sebagai gerbang penghubung alam. Tapi semua pulang tanpa jawaban, beberapa bahkan pulang tanpa suara. Saya tidak tahu dunia mana yang saya lihat di dalam sana. Tapi bukan dunia ini, kata seorang peneliti dari Yogyakarta setelah bermeditasi di pojok benteng selama 7 jam. Kenapa tak banyak diketahui? Benteng ini tidak ramai dikunjungi wisatawan, padahal struktur dan sejarahnya megah. Alasannya? Banyak pemandu lokal menolak membawa turis ke dalam setelah maghrib. Alat elektronik seperti kamera dan GPS sering mati mendadak di dalam kompleks. Dan beberapa warga percaya, benteng ini dijaga bukan oleh manusia, tapi oleh penghuni lama yang tidak ingin diganggu. Ada gerbang di Indrapuri yang tidak terbuat dari batu, tapi dari niat, keyakinan, dan rahasia yang tidak boleh diungkap. Mitos atau kenyataan yang belum terbuka? Suka dan simpan kisah ini. Tulis komentar, menurutmu, mungkinkah ada gerbang gaib di tengah benteng tua yang dilupakan sejarah? Bagikan cerita ini sekarang, agar orang tahu bahwa di Aceh, sejarah dan dunia tak terlihat kadang berjalan berdampingan, diam-diam dan menunggu dipanggil.